Aren't you something to admire? Cause you shine at something like a mirror, and I can't help but notice you reflect in this heart of mine. If you ever feel alone and the glare makes me hard to find, just know that I'm always very loud on the other side. Cause with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your hand on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. If they can see the set in my heart, there's a space and now you're home. Show me how to fight now, and I'll tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all alone. It's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Aren't you something and original? Cause it doesn't seem really as simple, and I can't help but stare, cause I see true summer in your eyes. Ooh, I can't ever change without you. You reflect me, I love that about you. And if I could, I would look at us all the time. Just with your hand in my hand and a pocket full of soap, I can tell you there's no place we couldn't go. Just put your head on the past, I'll be trying to pull you through. You just gotta be strong. I don't wanna lose you now. I'm looking right at the other half of me. But they can see the set in my heart. There's a space and now you're home. Show me how to fight now, and I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figured it out. You were right here all along. Oh, it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me. Oh, I couldn't get any bigger, oh, with anyone else beside me. Oh, and now it's clear as this promise that we're making two reflections into one. Cause it's like you're my mirror, oh, my mirror staring back at me, staring back at me. Yesterday's history, oh. Gimana? Bagus. Lihat ya. Barang ini gimana? Jadi barang ini tinggal 2 unit lagi. Smartphone-nya tinggal 3 unit lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau menurut saya, karena Kemakom itu organisasi kita di ilmu komputer ini, baik yang pendidikan maupun yang non-dik, namanya juga keluarga. Intinya adalah bagaimana kita bisa saling mengisi, saling berbagi. Kemudian ya, ini adalah sebuah organisasi supaya kita bisa belajar kalau nanti menemui kendala-kendala atau peluang-peluang untuk kemajuan di masyarakat. Tapi profilnya kurang lebih seperti itu. Ada yang acuh, ada yang peduli, ada yang ego, macam-macam lah gitu. Nah, bagaimana itu bisa saling sinergi, barangkali ya kita cari titik temu. Memang sih susah gitu. Ada yang hobinya ini, ada yang nggak suka ditegur dan segala macam. Tapi kalau prinsipnya keluarga,
Kita bukan nyari perbedaan, justru bagaimana menyatukan. Itu barangkali dari saya menurut Kemarkom. Oh ya, penting banget lah. Cuman memang kalau anak-anak baru, terutama di 2014 gitu ya, karena kita kan baru tahu perguruan tinggi gitu ya, saran saya sih jangan terlalu dominan, jangan terlalu aktif, tapi masih jadi anggota pasif dulu. Karena apa? Satu, cara belajarnya juga kan belum tahu, tugas-tugas kayak gimana gitu. Takutnya dominan ke sana, akhirnya kuliahnya terbengkalai. Jadi yang anggota aktif lah, ikut ke sana yuk. Ntar dulu tapi pengen tahu kegiatannya apa, paling gitu. Masih pasif. Kecuali kalau dia udah semester 3, semester 5, bolehlah bisa-bisan gitu ya. Karena cara belajarnya gimana udah tahu. Kayak kita misalnya, loh kok udah mau ujian lagi ya, perasaan baru juga masuk gitu kan. Nah, padahal kalau nilainya jelek, mulangnya tahun depan, semangatnya sudah turun gitu. Itu sih. Kalau 2014 menurut saya gimana ya, emang selalu seperti itu setiap tahun, angkatan-angkatan baru ya, kayak gaya-gaya SMA. Tapi wajar saja lah, namanya juga transisi gitu ya, masih ngapring ke sana, ngapring ke sini gitu, terus ya ribut. Tapi ada satu semangat, biasanya angkatan-angkatan baru belajarnya jauh lebih bagus lah gitu ya, karena mereka berharap nilai-nilainya semuanya bagus nantinya sesuai dengan semangat di SMA. Seiring dengan waktu biasanya itu makin luntur gitu. Nah, harapannya sih buat 2014 yaitu tadi, biar bagaimana menjaga semangat itu tetap ada sampai semester selanjutnya, tetapi gaya-gaya belajar di universitasnya tetap bisa diikuti. Ya, satu contoh, ada kan beberapa mata kuliah yang tugasnya banyak atau dosennya jarang hadir, yang kalau pakai gaya SMA mah udah pusing aja itu gitu. Tapi kalau pakai gaya mahasiswa mah ya mau gak mau ya belajar sendiri paling gitu, atau tanya-tanya. Pesannya satu, ada kelebihan kalian di 2014 dibandingkan angkatan yang sebelumnya dari sisi usia ya. Nah, manfaatkanlah usia itu, semangat itu, sehingga itu tidak luntur dari sisi pergaulan, mungkin dari apa gitu ya, nggak luntur aja. Yang tadinya rajin sholat makin rajin, yang tadinya rajin belajar makin rajin. Terus kalaupun ada beberapa sisi negatif dari mahasiswa, ya anggap itu mah pelajaran mungkin buat kita gitu. Terus ya kalau kuliah itu ya diisi aja lah sebaik-baiknya. Paling gampang kuliah itu mah datang aja duduk beres lah ya, semangat itu aja dulu lah, rajin kuliah aja dulu gitu. Nah, terus kalau ada kawan yang pinter ya satu, ya nanya-nanya gitu. Nggak nanyanya mau kemana aja, ke mahasiswa lain di luar kampus lain juga boleh. Jangan terpaku cuma di situ saja. Pak, menurut Bapak Kemarkom itu apa? Kemarkom itu wadah kegiatannya anak mahasiswa komputer, keluarga mahasiswa komputer. Kan harus ada wadahnya itu namanya Kemarkom. Bapak di Ilkom ini udah berapa tahun? Semenjak berdirinya jurusan jadi kurang lebih 9 tahun. Terus gimana Pak selama 9 tahun ini di Ilkom? Banyak luka lingkunya siswa Ilkom dari berdiri 2005 sampai sekarang 2014. Banyak karakter adat istiadat dan perilakunya, terutama biasanya anak baru yang baru keluar dari SMA itu perilaku SMA masih terbawa-bawa. Terus ada harapan nggak sama saran gitu buat yang Sarannya lebih rajin, lebih baik, dan lebih
lebih dewasa. Kamu banyak Pak. Menurut Akang itu pengapam itu apa sih? Pengapam itu sebuah tempat, sebuah wadah gitu. Buat sebuah keluarga yang namanya keluarga pemuda. Dan di situ tempatnya warga tim komputer buat jadi tempatnya ilmu komputer gitu. Nah di situlah kita digabung jadi dalam sebuah keluarga. Karena keluarga kita di sana tinggal orang-orang yang luar biasa menurut saya. Kita kan angkatan 2014 nih Kang. Menurut Akang angkatan kita itu gimana sih? Kata 2014 itu kalau saya lihat sebenarnya orang-orangnya kritis. Bisa dilihat dari beberapa event yang sudah dialami. Cuma belum masih ada peningkatan lah, tidak kekompakannya masih kurang. Terus yang lebih bersorot lagi kalau menurut saya dari segi 5S-nya yang masih kurang. Jadi harapan Akang untuk angkatan 2014. Buat 2014 lebih kompak lagi, ngikutin lah buat yang lain, angkatan lain bahwa angkatan 2014 itu angkatan yang kompak. Terus tetap 5S-nya ditingkatin lagi gitu. Jadi makin dekat juga sama angkatan-angkatan yang lain. Jadi gitu aja Kang. Kang, kalau menurut Akang pemimpin itu apa sih? Pemimpin? Ya. Menurut saya kalau yang namanya pemimpin itu adalah orang yang bisa berpengaruh, terus juga bisa sebagai teladan atau contoh, terus juga orang yang siap melayani, mau membantu. Ya banyaklah definisi pemimpin. Nah, kalau menurut Akang sendiri nih, gimana sih karakter pemimpin yang ideal yang pantas buat jadi pemimpin kita menurut Akang? Pemimpin ya, kalau yang pernah saya pikirkan itu pemimpin itu ada 3 jenis ya, 3 bagian. Ada pemimpin yang sebagai pemimpin yang berposisi di depan, ada yang di tengah, dan ada yang di belakang. Idealnya seperti apa? Pemimpin itu idealnya memiliki 3 potensi ini. Misalkan yang di depan itu mereka yang memang bisa mengajak gitu, menyuarakan apa yang terjadi. Misalkan ada sesuatu lah kejadian. Kalau yang di tengah itu pemimpin yang ngajak bareng gitu, sama-sama gitu, ayolah kita gitu, buat misalnya ada nasihat atau segala macam. Dan pemimpin yang di belakang itu adalah pemimpin yang bisa mensupport gitu, orangnya seperti itu. Pemimpin itu lebihnya harus memiliki 3 potensi ini. Mereka sebagai orang yang bisa di depan, di tengah yang mengetahui, memahami dan bareng-bareng gitu, sama di belakang yang bisa mensupport. Jadi ini harus bicara ketika ini lah, sesuai kondisi gitu. Akang kan udah berpengalaman ya, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ketika Akang ada di posisi pemimpin, sebagai pemimpin, gimana sih Akang memperlakukan orang yang misalkan kata Akang kelihatannya seperti membangkang dari bawahan Akang? Ya, kalau seperti itu kan sudah dijelaskan ya 3 definisi tadi. Pemimpin itu harus mencakup semuanya gitu. Kurang lebihnya kalau menurut saya ketika emang ada yang membangkang, pasti itu ada alasannya kenapa seperti itu. Ya pertama yang harus dilakukan adalah pendekatan. Nah setelah pendekatan kita tahu masalahnya, atau mungkin kalau memang susah mendekati, cari tahu teman dekatnya gitu, ngobrol lah, cerita intinya seperti itu. Kurang lebih ketahui dulu masalahnya, baru kita bisa memutuskan. Apakah menurut Akang bawahan yang baik itu bawahan yang selalu yang mutlak harus menuruti kemauan pimpinan? Oh enggak gitu sih. Gini ya, dalam sebuah struktur atau organisasi ya, yang namanya organisasi itu harus ada dinamisasi. Dinamisasi itu seperti apa ya, kurang lebih mungkin bahasa kasarnya pemberontakan ya, atau perbedaan pendapat segala macam. Nah menurut saya kalau misalnya semuanya normal, netral, ya lama-kelamaan itu akan hancur suatu organisasi itu yang dipimpin oleh siapapun, karena nggak ada perubahan istilahnya kayak gitu. Sedangkan organisasi itu sendiri harus ada perubahan, harus ada dinamisasi lah gitu, naik turunnya segala macam. Selanjutnya
harusnya bagaimana sih sikap bawahan yang baik itu seperti apa gitu ya? Oh, bawaan yang baik seperti apa? Yang pertama itu harus tahu dulu lah sama orang yang namanya peraturan gitu, kebijakan lah kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, mengingatkan, kan gini ya, kan pemimpin itu kadang pokoknya gak suka lah intinya kayak gitu. Jadi kadang sebagai bawahan kita perlu ya untuk mengingatkan, mungkin kalau dia salah atau gimana, itu yang saya bilang dinamisasi tadi. Tugas statis. Iya sih. Nah selanjutnya Kemakom sendiri menurut Akang artinya seperti apa? Jadi ada apa di Kemakom itu? Apa yang spesial menurut Akang? Apa ya? Kemakom itu spesial, beneran spesial. Kenapa seperti itu? Karena kurang lebihnya kita menganut keluarga. Nah, dimana keluarga itu tiap orang punya definisi masing-masing menurut saya. Ada yang keluarga itu ya karena sayang dia lakuin hal yang keras gitu buat keluarganya biar bisa bangkit atau bisa kayak bola bekel lah ketika dijatuhin malah mampu kayak gitu. Atau juga yang bisa bersikap lemah lembut untuk apa? Biar mereka nyaman gitu, biar mau bisa diajak bercerita gitu, lebih bisa ataupun kondisi yang lainnya. Jadi Kemakom ini spesial menurut saya karena mencakup semuanya. Ya kadang kakak tingkat sikapnya berlebihan, kadang juga cuek, kadang seperti apa yang kalau misalnya kita apa ya sikapi dengan baik, dengan benar gitu, insya Allah itulah yang bakal kita dapetin di Kemakom gitu sih. Terus Kemakom ini kan ada angkatan-angkatannya. Nah kita kebetulan lagi angkatan muda. Ada tips nggak gitu biar kita sukses kayak Akang yang sekarang gitu? Tipsnya ini sih jangan jadi orang yang cuma kuliah aja gitu, sering banyak belajar. Intinya gini, kalau saya pernah diajar sama kakak tingkat saya analogi sesuatu itu, kita itu kayak pernah di SD kayak ini, tingkat jenjang pendidikan itu kayak kotak ya. SD kotak 1, nanti SMP kotak 2, SMA kotak 3, kuliah kotak 4. Nah, setiap orang itu yang ada di SD, SMP, SMA sama kuliah itu orang yang ada di dalam kotak nggak kerasa aja tiba-tiba naik, kita ada tangga naik ke kotak 2, 3 sampai 4. Nah, kalau jadi orang biasa itu kita bakal tetap ada di dalam kotak. Nah, menurut saya belajarlah buat jadi orang yang luar kotak karena gini, mungkin kalau mengibaratkan langit ya, langit itu sangat tinggi gitu. Sedangkan kalau kita tetap di dalam kotak ya jadi orang biasa. Dicobalah buat suatu hal yang baru ya, yang mungkin seakan-akan kalau dianalogikan kayak itu bakal punya sayap buat terbang di atas melebihi kotak itu. Nah, lebihnya seperti itu sih. Kalau saya akan analogi sesuatu gitu, jadi jangan jadi orang yang biasa gitu. Kalau mau kuliah aja minimal lo prestasi ya kan. Kalau nggak mau ikut organisasi, kalau mau ikut organisasi silakan lakukan apa ya manajemen yang baik. Lebihnya seperti itu. Nah, satu lagi nih terakhir. Apa? Nah, maksud itu kan banyaknya yang menyimpang gitu, yang kelakuannya yang kalau kata orang masyarakat itu agak kurang baik. Nah, untuk menghindari itu semua, kata Akang gimana lagi? Ya, ini ya, yang saya tahu selama kalau biasanya mahasiswa itu ya atau anak-anak muda lah, jiwa-jiwa pemuda lah, itu tuh masih labil ya, bisa tergolong seperti itu. Kalau saya pernah baca, khususnya cowok ya, kedewasaan itu biasanya dijangkau umur 22 sampai dengan 25. Kalau cewek biasanya lebih cepat. Nah, kalau untuk gimana caranya biar kita gak terpengaruh sama intervensi atau yang hal buruk dari luar, bangun lingkungan atau ikuti lingkungan yang baik, makanya seperti itu. Karena gini, kalau masih masa-masa yang angkatan muda ya, itu mudah terpengaruh. Jadi kalau misalnya lingkungannya baik, insya Allah bisa baik juga. Gitu aja. Itu aja paling kan? Oke, habis. Terima kasih. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna
there the chance of the kind of love I'm not sure I'm worthy of? Losing you is painful to me. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to say but goodbye. You would never ask me why my heart is so disguised. I just can't live a lie anymore. I would rather hurt myself than to ever make you cry. There's nothing left to try, though it's gonna hurt us both. There's no other way than to say goodbye. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selanjutnya, yang semoga saja tetap tunduk dan patuh terhadap ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Amin. Tadi Ray dan Faizal telah menjelaskan mengenai amal jama'i, dan memang betul yang dikatakan oleh Ray dan Faizal. Jadi di sini akan mencatat beberapa poin. Yang pertama adalah kenapa kita harus beramal jama'i. Itu karena merupakan sebuah kebutuhan. Jadi kita tuh tidak bisa hidup sendiri, kita perlu orang lain. Itu dasar pertamanya. Kemudian tadi juga Ray dan Faizal mengatakan bahwa dalam suatu amal jamaah tersebut harus ada visi misi, kemudian harus ada persetujuan umat, kemudian harus ada spesialisasi, jadi ada pembagian tugas, kemudian ada tujuan dari amal jamaah ini sesuai yang diperintahkan oleh Allah Tuhan kita adalah menyuruh kebaikan dan mencegah kebatilan. Kemudian kenapa kita harus beramal jamaah? Karena kita perlu bantuan orang lain. Itu yang telah disampaikan oleh Ray dan Faizal. Di sini akan ingin memberikan satu gambaran atau satu penegasan bahwa amal jamaah ini tidak hanya bersama-sama dalam mengerjakannya, tapi bersama-sama dalam tujuannya. Atau tidak hanya kita bersama-sama mengerjakan, tapi juga kita tujuannya itu sama loh, ke sana gitu. Walaupun kerjaan kita beda-beda, namun tujuannya sama ke sana gitu. Seperti apa? Contoh dalam sebuah organisasi nih, katakanlah di Kemakom ya. Kan di Kemakom ada BEM, kemudian ada BPM, kemudian ada UKK, ada komunitas, dan ada warga atau teman-teman di sini disebutnya anggota muda, teman-teman itu anggota muda. Nah, kalau Akang yang udah kaderisasi dan yang lainnya disebutnya anggota biasa. Jadi di Kom itu ada anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa. Nah, anggota luar biasa ini adalah mereka yang sudah lulus dan sebelumnya telah melewati atau telah menjadi anggota biasa gitu. Jadi kalau teman-teman tidak menjadi anggota biasa dulu, teman-teman nggak bisa jadi anggota luar biasa gitu. Jadi intinya teman-teman, jika teman-teman pengen jadi anggota luar biasa, teman-teman harus lulus kaderisasi gitu. Nah, dari beberapa orang yang saya sebut tadi itu sebenarnya punya tujuan yang sama gitu. Apa?
Ya, yang pertama itu mengharumkan nama Kemakom, ya, mengharumkan nama Ilkom. Ya, seperti visi Ilkom itu sendiri adalah mencetak pengajar atau pendidik untuk nantinya bisa mengajar SMA ataupun SMK kayak gitu kan, ataupun nanti jadi dosen kayak gitu kan sebagai pengajar dan pendidik. Kemudian selain itu visi kita juga kan mencetak ilmuwan gitu, ilmuwan yang berkecimpung di bidang teknologi informasi. Nah, banyak tujuannya sebenarnya, mengharumkan Ilkom, mencetak yang tadi masih banyak gitu. Nah, tujuannya satu, tapi pekerjaan itu beda-beda gitu. Ada yang sebagai dosen kan di Ilkom, ada yang sebagai murid atau mahasiswa, ada juga yang sebagai penggerak, yaitu BEM, penggerak proker, program kerja, membuat proker, kemudian melaksanakan. Kemudian ada DPM sebagai pengawasnya. Ketika BEM itu melenceng dari tujuan awal, DPM harus meluruskannya. Kemudian ada juga UKK, komunitas itu yang memfasilitasi teman-teman jika teman-teman berminat dalam suatu bidang, perusahaan, kemudian relawan Kemakom, dan masih banyak lagi. Itu mereka itu berbeda-beda gitu kan, kegiatannya berbeda-beda, namun tujuannya itu sama gitu. Jadi kesimpulannya amal jamaah itu tidak hanya bersama-sama dalam pekerjaan, tapi sama tujuan. Intinya sama tujuan gitu ya, seperti itu. Dan tadi yang dikatakan Faisal atau Ray juga, bahwa persatuan itu adalah kekuatan. Tadi kan kata Ray ya, yang batil itu jika mereka bersatu itu lebih wah lagi kan, dibanding yang batil itu hanya sendiri gitu kan. Jadi intinya adalah persatuan itu adalah kekuatan. Terlebih lagi jika persatuan tersebut dalam kebaikan gitu kan, itu akan lebih bagus lagi gitu ke depannya, seperti itu. Kemudian jika diibaratkan dalam sebuah komputer gitu kan ada CPU ya, CPU, kemudian memori, apalagi coba CPU, memori, kemudian motherboard, hard disk ya. Nah, kalau teman-teman udah belajar Arscom itu ada empat komponen komputer yang penting, yang intinya itu ada empat komponen gitu. Yang pertama, jadi sebuah alat itu dikatakan komputer jika punya pemroses, kemudian punya memori, kemudian punya input output, dan yang terakhir adalah interkoneksi di antara ketiga komponen tersebut. Pemroses, memori, input output, dan interkoneksi. Nah, keempat ini kan nanti dibagi-bagi lagi ya. Memori ada memori eksternal, internal, kemudian perangkat input output pun banyak kan. Ada ya storage juga udah tahu ya. Jadi banyak gitu kan. Nah, empat komponen ini beda-beda tugas gitu, spesialisnya beda-beda gitu. Ada yang sebagai memproses, dalam artian dia adalah, jika dianalogikan ada seorang ketua gitu kan, ada juga bawahannya yang ketiga ini gitu. Interkoneksi ini sebagai penyambungnya, input output sebagai humas mungkin ya, kalau misalkan ini humas yang menghubungkan gitu. Kemudian memori itu sebagai tempat penyimpanan gitu kan. Nah, mereka beda-beda tugas, tapi tujuannya satu gitu, untuk menghidupkan komputer, untuk menjadikan komputer itu memiliki nilai guna gitu, memiliki manfaat gitu, mempermudah kinerja manusia, seperti itu. Jadi amal jamaah itu satu tujuan gitu, walaupun pekerjaannya berbeda-beda, namun satu tujuan, kita kesana gitu sekarang, seperti itu. Kemudian apa lagi ya, sekarang jam 6.48 ya. Mungkin nanti habis Isya kita lanjutkan, akan bakal ngebahas mengenai keislaman, yaitu 3 pilar Islam. Jadi kita itu hidup beragama di Islam itu bagusnya kita menjunjung tinggi ketiga pilar ini. Ada 3 pilar Islam yang harus kita pertahankan atau bahkan kita munculkan, karena yang saya rasa, Kang rasa, pilar ketiga ini belum terlalu muncul gitu. Namun pilar pertama dan kedua itu udah muncul, yang ketiga belum terlalu muncul gitu. Nah, kita harus minimal teman-teman tahu gitu dan paham gitu ya mengenai 3 pilar Islam ini. Nah, sekarang bentar lagi adzan. Kemudian di sini tuh biasanya kalau udah adzan langsung qomat biasanya. Nah, bagi teman-teman yang udah batal wudu mungkin bisa wudu dulu, atau udah wudu semuanya, masih punya wudu semuanya. Oke. Kalau minum teh batal nggak? Minum enggak, akan diminum semuanya, jangan di kumur gini ntar pas salat ditelan dia kan. Ya mungkin sekarang kalau